بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan pagi setengah siang ini kita dipertemukan di majelis ilmu di salah satu rumah Allah, yang mana kita senantiasa memohon taufiknya, dimudahkan dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, dan dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Sebelum saya mulai, saya sebelumnya minta maaf atas keterlambatan. Dan di sini kita ambil satu hikmah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha-Allah." Tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kita menginginkan mungkin pertemuan kajian setengah 10, 9.30. Tapi Allah menginginkan yang lain. Dan itu kita wajib iman dengan qada dan takdir Allah. Kita usaha. Namun Allah Azza wa Jalla menetapkan yang lain. Ada hikmah di balik itu. Alim man alim wa jahil man jahil. Ada yang tahu hikmahnya dan ada yang tidak mengetahui hikmahnya. Intinya kita meyakini akan takdir Allah Azza wa Jalla. Kita sudah mengupayakan dan Allah menetapkan yang lain. Baik, kalau tadi disampaikan kajian kita insyaallah bertemakan akankah kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Siapa yang bisa menjawab? Saya bisa jawab. Wallahu a'lam. Jawabannya wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu akankah kita jumpa dengan Ramadan. Mungkin saya sebagai pemateri setelah menyampaikan kemudian meninggal, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Salah satu di antara antum tidak ada yang tahu. Ajal tidak ada yang tahu. Ajal hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Namun kita, apa yang mesti kita lakukan? Kita senantiasa memohon kepada Allah, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita semua yang hadir di sini diberi keselamatan, kesehatan, sampai dapat menjumpai Ramadan yang insyaallah 25 hari lagi insyaallah. Tidak sampai 1 bulan. Kita senantiasa mohon kepada Allah taufik. Kita memohon keselamatan, kesehatan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam ketaatan kepada Allah. Kita dimudahkan dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang hendaknya kita lakukan. Adalah as-salaf as-salih, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya dahulu as-salaf memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya disebutkan dalam riwayat Yahya Ibn Abi Yahya, diriwayatkan dalam satu riwayat
Yahya ibn Abi Katsir, kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan. Doa yang senantiasa dimohonkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, selamatkanlah. Artinya pertemukan aku dalam keadaan sehat, selamat dengan bulan Ramadan. Wasallim huli wa tusallimhu. Jadi selamatkanlah aku, panjangkanlah usiaku sampai bulan Ramadan, dan jadikanlah Ramadan itu keberkahan atasku. Artinya Ramadan itu dia dapat dilaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tusallimhu minni mutaqabbalan, dan terimalah ibadahku di bulan Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tusallimhu minni mutaqabbalan. Kita juga memohon kepada Allah demikian. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tusallimhu minna mutaqabbalan. Nah, ini yang wajib kita lakukan. Kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diselamatkan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Adapun sebagian menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah doa. Ini faedah sebelum kita memasuki bahasan-bahasan yang akan kita sampaikan. Sebagian menukilkan doa dan dinisbatkan kepada Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis didhaifkan oleh Al-Albani. Hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani. Salah satu ahlul ilmi ketika ditanya tentang doa ini, ada riwayat yang disebutkan dari Tabrani dan yang lainnya, namun lemah, sehingga kita hendaknya memohon doa yang umum. Artinya kita mohon kepada Allah diselamatkan, disehatkan. Adapun mengatakan hadis, hati-hati kita menisbatkan ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hadis itu tidak sahih. Jadi kita dalam beribadah, dalam melakukan atau dalam berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memilah dan memilih mana yang sahih dan mana yang lemah. Artinya yang sahih dilakukan, diamalkan, disebutkan itu adalah hadis Nabi. Adapun yang lemah tidak boleh kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, kita hendaknya banyak memohon kepada Allah. Banyak kita doa kepada Allah, karena tidak ada yang tahu akankah kita jumpa dengan Ramadan, tidak ada yang tahu. Dan kita semoga yang hadir ini dan juga teman-teman kita insyaallah diselamatkan, disehatkan sampai bulan Ramadan dan dapat meningkatkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan selanjutnya, dan ini yang mungkin akan kita bahas, bahasan kita, apa yang kita siapkan kalau kita berjumpa dengan Ramadan? Bagaimana kita menyambut? Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Itu yang penting. Sekali lagi, akankah kita berjumpa dengan Ramadan? Tidak ada jaminan. Namun kita senantiasa mohon doa kepada Allah. Yang hendaknya disiapkan, bagaimana kita menyambut Ramadan
sebagian menyambut dengan menyiapkan segala macam rupa makanan, minuman. Oh, nanti saya mau siapkan ini kalau buka puasa, ini. Sebagian menyiapkan macam-macam. Tentunya sebagai muslim, sebagai mukmin, muslimah, mukminah, hendaknya melihat bagaimana as-salaf dahulu, bagaimana as-salaf ketika menyambut Ramadan. Yang pertama, ketika Ramadan menjemput kita, tentunya kita hendaknya mensyukuri atas nikmat Allah. Nikmat ketika seorang dipertemukan dengan bulan Ramadan adalah satu nikmat yang agung, nikmat yang hendaknya dijaga. Dengan apa? Dengan ketaatan kepadanya. Karena hakikatnya mensyukuri nikmat itu, Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan bagaimana seorang hamba itu mensyukuri atas nikmat. Kita misalkan ada nikmat sehat, bisa bermajelis ilmu, bisa melakukan aktivitas. Bagaimana kita mensyukuri nikmat tadi itu? Yang pasti kita tunduk. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 5 kaidah dalam mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, kita tunduk, patuh kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat, apa-apa yang kita dapati minallah, dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kalian dapatkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kita hendaknya tunduk, patuh kepada Allah. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Ibnu Qayyim, hubbuhu, mencintai akan nikmat itu, mencintai, menjaga nikmat itu, mengakuinya. Yang ketiga, mengakui akan nikmat itu, nikmat keimanan, nikmat al-afiyah, diakui, diucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita puji Allah. Dan yang kelima kata Imam Ibnu Qayyim, alla yasta'miluha fima yakrah, tidak melakukan nikmat itu kepada hal-hal yang dibenci. Nikmat sehat misalkan, apa konsekuensinya? Jangan bermaksiat kepada Allah dengan kesehatan yang Allah berikan kepada engkau. Jadi jangan melakukan hal-hal yang dibenci. Itu yang utama. Sehingga kenikmatan, nikmat iman, nikmat al-afiyah, nikmat jumpa dengan Ramadan bukan untuk melakukan maksiat, melainkan meningkatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya al-muslim, al-mu'min tidak luput dari salah, dari dosa. Maka kewajiban selanjutnya adalah taubah kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat, kembali kepada Allah atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa, dengan kita membersihkan hati kita. Ini yang penting. Sekali lagi, kullu bani Adam khata'un. Anak Adam, manusia, laki, perempuan, tempatnya kesalahan, melakukan kesalahan, dosa. Dan wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang bersalah adalah taubat kembali kepada Allah, mengakui akan kesalahan,
tidak kembali kepada maksiat dan menyesal akan apa yang telah dilakukan. Karena intinya taubat kembali kepada Allah ada 3 ketentuan. Apabila kesalahan kita kepada Allah, kita wajib nadam, menyesali. Kita bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian juga kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, di antara hal yang mesti kita lakukan dalam menyambut Ramadan adalah dengan kita meningkatkan, melatih, meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban ini. Sya'ban, bulan yang mana dilalaikan pula dikatakan oleh Nabi SAW, syahr, bulan yang banyak manusia lalai dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan Nabi SAW oleh Aisyah dan yang lainnya banyak melakukan puasa di bulan Ramadan. Bahkan sebagian mengatakan hampir penuh 1 bulan, tapi tidak penuh. Demikian pula kita sebagai umatnya hendaknya meneladani yang mungkin bisa puasa Senin Kamis diupayakan, yang mungkin bisa ayyamul bid, nambah ayyamul bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah ditambahkan, atau mungkin yang biasa puasa Daud, melatih ketika puasa semakin giat, sudah siap. Namun jangan seorang puasa di hari yang ragu, apakah besok ini Ramadan ataukah enggak. Oh, kalau gitu saya mau puasa saja. Ada sebagian ketika di bulan Sya'ban kemudian mendekati puasa, apakah besok ini masuk Ramadan atau tidak. Kadang di sini nanti beda pendapat, nanti satu mengatakan puasa, satu mengatakan tidak. Sebaiknya saya puasa saja. Hati-hati, ini tidak boleh. Hadza yajuz. Oh, daripada nanti pemerintah menetapkan begini, nanti ada pendapat begini, tidak jelas, saya puasa saja. Ini tidak boleh. Ini siyamu yaumis syak, puasa sengaja, puasa di hari yang ragu, apakah besok puasa Ramadan ataukah belum. Dia hati-hati mau puasa. Siapa yang puasa di hari yang meragukan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila seorang memang terbiasa puasa di bulan Sya'ban, Senin Kamis biasa, tahu-taunya Senin itu hari yang diragukan apakah besok Ramadan ataukah tidak, maka dia puasa karena Senin. Jadi karena dia sudah biasa, maka tidak mengapa. Memang dalam hal ini ada satu riwayat, idza tasafa asy-Sya'ban fala siyamalah. Jika telah memasuki separuh bulan Sya'ban, maka jangan puasa. Di situ dijelaskan oleh ahli ilmi
apabila seorang yang terbiasa puasa maka tidak mengapa. Apa saja yang lain juga kita tingkatkan, membiasakan untuk baik itu ibadah-ibadah yang lain, mungkin qiyamul lail, mungkin sedekah, sehingga amal-amal yang kita lakukan sebelum Ramadan, ketika masuk Ramadan kita semakin giat, semakin meningkatkan ketaatan, semakin continue. Dan tentunya ini yang penting, tentunya ibadah yang kita lakukan hendaknya kita isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita datang ke majelis ini, kita memohon kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kita melakukan aktivitas apapun itu ibadah, misalkan tak luput dari bantuan Allah, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Makanya al-mu'min yasta'in billahi da'iman. Seorang mukmin hendaknya senantiasa isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan, kemudahan, taufik dari Allah Azza wa Jalla dalam melakukan aktivitasnya, khususnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hal yang tak kalah pentingnya, bisa dikatakan yang keempat, hendaknya kita at-tafaqquh. Hendaknya kita mempelajari hukum-hukum atau fikih siam, fikih Ramadan. Apa yang mesti kita lakukan? Ustaz, kita kan sudah tiap tahun, bahkan saya usia sekarang saya sudah 40 tahun, balik saya 15 tahun, sudah berapa? 25 tahun saya puasa, Ustaz. Apakah masih perlu ilmu? Nah, jadi jangan nyangka puasa ini sudah kita lakukan setiap tahun sudah bagus, tapi tetap kita senantiasa mengevaluasi ibadah yang kita lakukan. Sejauh mana ibadah yang kita lakukan sudahkah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan sholat 5 waktu kita hendaknya kita evaluasi dengan ilmu, karena dengan ilmu akan lebih menguatkan keyakinan kita. Demikian juga menambah ilmu kita. Demikian pula kaitan dengan Ramadan, hendaknya kita mempersiapkan dengan ilmu. Dikatakan oleh ahlul ilmi, at-tafaqquh fi ahkamis siyami wa ma'rifatu hadihi qabla ad-dukhuli fi siyam. Jadi dengan kita mengenali bagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa Ramadan, bagaimana apa yang mesti dilakukannya dan apa yang mesti ditinggalkannya. Ini penting untuk kita fahami. Lalu apa sih yang bisa memotivasi kita? Apa yang bisa memotivasi kita untuk kita meningkatkan suatu ibadah? Untuk kita mungkin kalau sekarang ini menjadikan ibadah kita kualitas gitu. Ya tentunya dengan ilmu. Selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa semangat? Tentunya difahami keutamaan-keutamaannya. Misalkan kita ketika hendak memotivasi untuk menuntut ilmu,
Kita sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Seorang yang meniti menuntut ilmu, mempelajari ilmu, baik di majelis ilmu kajian atau di tempat yang lain, maka dia dimudahkan oleh Allah jalan menuju surganya. Nah, ini salah satu keutamaan ilmu. Kemudian juga dalam ayat Allah Azza wa Jalla mengingatkan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita bisa semangat menuntut ilmu. Kita kenali keutamaan ilmu. Dalam siang, dalam Ramadan khususnya, bagaimana kita bisa semangat dalam ibadah di bulan Ramadan? Tentunya kenali keutamaannya. Tentunya kenali keutamaannya. Disebutkan oleh ahlul ilmi di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan, keutamaan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Nasa'i, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi Nabi menjelaskan tentang keutamaannya. Mungkin hadis ini seringkali lewat di telinga kita, namun sejenak kita renungkan keutamaan itu, supaya kita cinta kepada ilmu, cinta kepada hadis Nabi, semangat tumbuh untuk berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kabar baik kepada sahabat-sahabatnya. Atakum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyam. Allah azza wa jalla mewajibkan puasa di siang harinya. Nah, nanti juga kita singgung sedikit tentang hakikat puasa. Apa sih hakikat puasa itu? Apakah cuma meninggalkan makan, minum, dan juga bersenggama, berhubungan suami istri? Apa hakikat puasa itu? Nanti kan kita singgung insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah mewajibkan puasa di siang harinya. Kemudian Allah jelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, keutamaan bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu langit oleh Allah. Artinya pintu rahmat. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup rapat-rapat pintu-pintu jahannam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan syaitan dibelenggu. Dulu di sini kadang orang tua kita sempat menyampaikan, makanya kalau kita lihat kalau di bulan Ramadan anak-anak kecil tambah lebih, habis maghrib itu lebih tambah kayak Masya Allah. Anggapannya apa?
oh syaitan sudah dibelenggu, sudah aman, kadang main di tempat-tempat gelap dan yang lainnya, sudah kayak tambah main-main. Nah, kita sebagai orang tua tinggal mengarahkannya. Memang syaitan dibelenggu, tapi manusia masih punya hawa nafs. Hawa nafs, manusia masih punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu Allah katakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Kalau syaitan dibelenggu, tapi hawa nafsu selama seorang hidup punya keinginan begini, punya keinginan begini, tinggal keinginannya apakah baik ataukah jelek, itu aja. Makanya kadang sebagian, loh bulan puasa kok masih ada yang maksiat, bulan puasa kok masih ada yang ya, syaitan katanya diikat, loh kok. Ya memang manusia punya hawa nafs. Di sini ahlul ilmi mengatakan syaitan dibelenggu supaya manusia lebih mudah. Dan memang kita lihat, alhamdulillah kaum muslimin dalam menyambut Ramadan dengan ibadahnya, masya Allah, membaca Al-Quran, masya Allah. Cuma tinggal bagaimana tuntunan Nabi, gitu aja. Bagaimana tuntunan Nabi pada membaca Al-Quran misalkan, bagaimana tuntunan Nabi dalam ini, bagaimana, nah itu yang mesti kita fahami nantinya. Jadi syaitan dibelenggu, dan ini oleh Allah Azza wa Jalla supaya manusia mudah dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Kemudian dikatakan dalam hadis itu, lillahi fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikannya maka dia akan tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini keutamaan bulan Ramadan. Tentunya seorang muslim, seorang mukmin ketika mengetahui keutamaan yang demikian, tentunya bagaimana dia mewujudkan atau meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Jika telah datang malam bulan Ramadan, sufidatis syayatin, syaitan dibelenggu, demikian pula jin. Wa ghulqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, tidak akan dibuka satu pun. Wa futihat abwabul jannah, sedangkan pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah. Falam yughlaq minha babun, tidak akan ditutup satu pun. Wa yunadi munadin, kemudian ada malaikat yang memanggil. Dalam satu riwayat malakun, ada malaikat memanggil, ya baghil khair, wahai yang menginginkan kebaikan. Siapa yang menginginkan kebaikan, ketaatan, aqbil, sambutlah. Lagi sambutlah dengan bulan ini dengan ibadah, ketaatan, sedekah, menuntut ilmu, dan banyak. Aqbil wa ya baghis, sebaliknya yang menginginkan kejelekan cukup, jangan dilakukan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah,
Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Setiap kita menginginkan, mengharapkan diselamatkan dari api neraka, menginginkan surganya Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ketika membahas tentang bab roja, artinya seorang mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan surganya Allah Azza wa Jalla, takut akan siksa Allah, takut akan neraka Allah. Ketika seorang mengharapkan sesuatu, ada 3 hal yang mesti dilakukan. Seorang menginginkan punya sepeda motor misalkan, menginginkan punya handphone misalkan, tentunya dia mencintai. Yang pertama, dia mencintai sesuatu yang diinginkan, mencintai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, dia takut terlewatkan dari hal yang dia inginkan. Dan yang ketiga, dia akan berusaha melakukan sebab-sebab untuk mendapatkannya. Seorang mukmin ketika menginginkan pahala di sisi Allah, jannah, surganya Allah Azza wa Jalla, dia pasti mencintainya. Kalau tidak mencintainya, tidak mungkin dia menginginkan. Ada enggak seorang menginginkan yang dibenci? Aku benci tapi dia menginginkan. Sesuatu yang diinginkan tentunya dicintai. Seorang mukmin mencintai surganya Allah Azza wa Jalla, menginginkan surganya Allah Azza wa Jalla, menginginkan pahala di sisi Allah, mencintai pahala. Dia takut, khawatir tidak mendapatkannya, terlewatkan. Tentunya kayak tadi menginginkan sesuatu, dia kalau terlewatkan mendapatkan. Seorang pedagang misalkan, ketika ada pelanggan, waduh ini pelanggan ini mau belanja banyak, tentunya dia berupaya untuk supaya dia ini tidak lari ke toko yang lain. Dia, waduh ini kalau dia pindah ke toko lain, saya nggak dapat untung tentunya. Demikian kaitan dengan pahala. Al-mukmin dia khawatir pahalanya tidak didapat. Dan yang ketiga tentunya dengan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan yang diinginkan. Apa? Oh, surganya Allah didapat dengan ketaatan, dengan melakukan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan, ya dilakukan. Nah, itu 3 hal dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Ketika seorang menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, dia pasti mencintainya, dia khawatir, takut tidak mendapatkannya, dan dia akan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kembali kepada keutamaan Ramadan, Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka setiap malam dari malam-malam Ramadan. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup dengan memohon, kita pun buktikan dengan ketaatan-ketaatan.
kita pun buktikan dengan kita meninggalkan maksiat-maksiat Allah Azza wa Jalla. Kemudian ini tentang keutamaannya. Banyak hadis-hadis yang seringkali kita dengar misalkan dalam bulan Ramadan, namun kadang kita cuma lewat saja, belum memahami. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 lafaz. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di siang Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada lafaz tambahan, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah, salat tarawih misalnya, iman kepada Allah. Jadi sebab dia melakukannya itu keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadr, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, iman kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, setiap kita menginginkan ampunan Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya kita memahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imanan. Jadi disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi itu, dia betul-betul iman kepada Allah, iman kepada janji yang Allah janjikan ataupun Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam janjikan, bukan hanya terpaksa. Kita sebagaimana tadi di awal kita sampaikan, hendaknya kita banyak mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Kita alhamdulillah, mungkin antum alhamdulillah kita juga di lingkungan yang baik misalkan. Hendaknya kita banyak mensyukuri Allah Azza wa Jalla di lingkungan taklim, di lingkungan kajian-kajian. Adapun yang lain, kadang ada seorang itu ketika Ramadan datang malah gelisah. Duh, Ramadan, menahan makan, menahan minum. Jadi dia melakukannya itu terpaksa. Dia tidak melakukannya betul-betul. Dia mungkin puasa, menahan makan dan minum, tapi dia apa ya? Gundul, apa gundul itu? Tahu gundul itu istilahnya? Tidak ikhlas. Aduh, wis puasa lagi, nahan makan, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Nah ini masih ada belum memahami iman wa ihtisaban. Jadi kalau menginginkan janji yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul iman, ini adalah perintah Allah. Jangan kemudian hatinya itu, makanya dalam ayat dikatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu fima
yusallimu taslima. Jadi tidak ada satu unek-unek, aduh bagaimana ini kok puasa lagi, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ada sebagian muslim, kalau yang bukan muslim kita tidak bahas ya, bikin apa. Jadi jangan kemudian kita iman, betul-betul iman dan menginginkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, maka akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu. Baik, kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, mengapa kita membahas keutamaan? Ya, kalau tadi dalam judul akankah kita berjumpa dengan Ramadan, jawabannya jelas, tidak ada yang jamin. Tidak ada yang jamin, cuma kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tebalkan ilmu, artinya kita tebalkan keimanan, ilmu kita tambahkan dengan kita mengkaji bulan Ramadan, keutamaan-keutamaannya, supaya kita betul-betul semangat dalam doa kepada Allah, memohon keselamatan, dipertemukan dengan Ramadan dan meningkatkan ibadah di dalamnya. Di antara keutamaan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan kesabaran. Kalau bulan Ramadan, bulan Al-Quran, jelas sekali, dalilnya juga jelas. Allah Azza wa Jalla menegaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi Allah menurunkan di bulan Ramadan, pas di Lailatul Qadar, Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, kalau kita melihat di negeri ini Al-Quran dibaca, artinya banyak masjid-masjid anak-anak kita membaca Al-Quran. Namun yang penting, membaca Al-Quran memang mendapat pahala. Yang lebih dari itu, hendaknya Al-Quran yang kita baca difahami. Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Syekh Islam Ibn Taimiyah, demikian pula Ibn Qayyim menyebutkan aslu salahil qulub tafakkur tadabbur Al-Quran, bahwasanya pokok dalam memperbaiki hati dengan merenungkan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita pahami maknanya apa sih, perintahnya apa, larangannya apa, diamalkan perintahnya, dijauhi larangannya. Al-Quran, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk difahami. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, untuk direnungkan maknanya. Kita membaca misalkan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini hakikatnya kita isti'adzah kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang mencipta, Malikin nas, Ilahin nas. Kita berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Jadi berlindung itu hanya kepada Allah. Ini adalah tauhid.
kita membaca Allah Azza wa Jalla mengatakan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah mewajibkan kepada kalian puasa sebagaimana kewajiban ini, puasa ini diwajibkan umat sebelum kalian. Kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, bukan la'allakum tajurun, supaya kalian lapar, bukan, supaya kalian semakin takwa. Nah, itu difahami. Syekh Islam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwasanya setiap ucapan itu diucapkan untuk difahami. Ketika seorang mengatakan satu kepada temannya atau ayah kepada anaknya, tolong belikan garam, tolong belikan gula, apa maksudnya? Anak menjalankan perintah ayah membeli gula, bukan hanya dia sibuk dengan ngegame atau musibah sekarang ini, kemudahan ini. Ya, semoga kita dijauhkan, anak-anak kita dijauhkan musibah. Kalau sudah, apalagi puasa nanti, tempat-tempat PS kadang lebih penuh, ataupun yang punya nge-game terus dan yang lainnya. Ya, semoga yang di sini tidak ada yang suka game atau tidak mengenal game, mudah-mudahan. Game ini assalamualaikum warahmatullahi, tidak muda, tidak tua, tidak anak-anak. Apalagi yang ada game online sekarang ya. Assalamualaikum. Itu Ustaz kok tahu Ustaz? Main? Dah. Ya tahu aja kadang di mana di tempat, ini ngegame, ini online. Jadi puasa untuk takwa, la'allakum tattaqun. Kembali kepada ucapan Syekh Islam Ibn Taimiyah. Syekh Islam suatu ketika menukilkan dalam majmu' fatwanya mengatakan setiap ucapan itu untuk difahami. Ketika orang tua mengucapkan kepada anaknya, ketika suami mengatakan kepada istrinya, jangan keluar, ya otomatis diikuti, difahami, diikuti. Ketika kita mendapat WA, dibaca, ditinggalkan gitu saja, otomatis kan difahami. Kita pahami apa sih maksud WA ini. Kalau ada teman WA atau ada pokoknya kita pahami. Kata Syekh Islam ini, demikian pula ucapan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran, firman Allah Azza wa Jalla, aula, lebih utama untuk difahami. Al-Quran lebih utama untuk difahami, diamalkan. Makanya momen kesempatan kita dipertemukan dengan Ramadan untuk kita renungkan Al-Quran. Sejatinya dari sekarang ini, di bulan-bulan ini, kita lakukan kajian tafsir, kita pahami ayat demi ayat. Karena intinya setiap ucapan itu hendaknya difahami. Lebih-lebih firman Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih ucapan kalam Allah, firman Allah lebih utama untuk kita fahami, kita renungkan, kita amalkan perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Jadi yang sudah ada tadarus Al-Quran tinggal ditingkatkan untuk dikaji tafsirnya. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengatakan mengkaji Al-Quran itu lebih utama daripada menghatamkannya. Dikaji Al-Quran itu, difahami, itu lebih utama daripada menghatamkannya. Namun ya setiap kita kalau bisa mengumpulkan dua-duanya lebih baik. Hatamkan Al-Quran di bulan Ramadan,
sekali atau 2 kali atau 3 kali, dia hantarkan tetap, sambil kita sisihkan untuk memahami. Allah mengatakan demikian, difahami. Jadi memahami Al-Quran adalah suatu hal yang penting, yang wajib untuk dilakukan. Kemudian di antara apa itu hakikat? Nah, tadi sempat kita singgung tentang puasa. Apa sih hakikat puasa itu? Jadi ini patut kita fahami. Puasa secara bahasa itu menahan. Artinya dia menahan dari sesuatu. Adapun secara istilah, ya kita sudah tahu semuanya, menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari terbitnya fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari. Namun yang utama adalah, yang penting adalah bagaimana seorang itu menahan dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hakikat puasa, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak meninggalkan kesaksian palsu, riba, namimah, tidak ditinggalkan di bulan Ramadan, tetap dia tidak menjaga lisannya dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah tidak membutuhkan, Allah tidak perlu dengan puasanya. Maksudnya apa? Tidak ada pahala, tidak dapat pahala. Makanya hendaknya kita menjaga anggota badan kita. Hakikat puasa itu adalah puasa anggota badan, menahan anggota badan dari melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dari melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Menjaga mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan, anggota badan kita untuk maksiat kepada Allah, khususnya lisan kita. Kadang kita puasa tapi diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian. Ketika kita dicaci oleh teman kita, kadang kita terbawa membalasnya. Makanya dalam hadis dikatakan, kalau ada yang mencacimu, kul inni shaim, katakan aku puasa, aku puasa. Artinya puasa memang dia sedang puasa Ramadan, puasa, dan dia tidak mau membalasnya, menahan dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini hakikat puasa itu menahan anggota badan kita untuk maksiat kepada Allah, khususnya lisan kita. Karena lisan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjaga, siapa yang menjamin, ya, menjaga lisannya, ma baina lihyaihi itu menjaga antara kumis dan jenggotnya, yaitu lisan.
wa ma baina fakhidai, dan menjaga kehormatannya. Artinya antara dua kaki itu. Nabi mengatakan Adman lahul jannah, maka aku akan jamin dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Demikian pula di hadis yang lain tentang al-lisan, hendaknya kita jaga dari riba, namimah, dan yang lainnya, dan jangan masuk pada ancaman Nabi, yaitu rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal 'atash. Berapa banyak seorang yang puasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Mengapa? Tidak menjaga lisannya, tidak menjaga anggota badannya yang lain untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu ayat disebutkan oleh ahlul ilmi tentang keadaan sahabat dahulu. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Hasr ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Sungguh mereka yang datang selanjutnya, min ba'dihim yaqulun, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan ada dalam hati kami kedengkian. Innaka ghafurur rahim, kedengkian kepada yang beriman. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Di sini disebutkan oleh ahlul ilmi ada dua sifat yang ada pada as-sahabah. Yang pertama kaitan dengan lisan, dan yang kedua kaitan dengan hati. Tadi pada ayat dikatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kita yang seiman. Ketika seorang bisa memohonkan ampunan saudara-saudaranya yang beriman, menunjukkan selamat lisannya. Artinya lisannya baik terhadap teman-temannya. Sahabat menjaga lisannya, menggunakan lisannya untuk nasihat, untuk doa, sebagaimana disebutkan pada ayat ini. Yang kedua, hati. Dikatakan pada ayat tadi, wala taj'al fi qulubina ghillan, janganlah ada di hati kami kedengkian kepada mereka yang beriman. Hati ini menunjukkan apa? Selamatnya hati. Tidak ada hasad, tidak ada kedengkian atau yang lainnya. Dan ini kadang kita masih belum selamat. Makanya bagaimana kita bisa membersihkan hati kita
kita, jiwa kita. Doakan saudara kita. Kalau kita bisa mendoakan, tandanya tidak ada kedengkian di hati kita. Tapi kalau ada kedengkian, tentunya doa yang diucapkan pasti jelek. Tapi kalau doa kebaikan, tandanya tidak ada kedengkian. Jadi kalau ada kedengkian, pastinya yang didoakan, semoga cepat ini bangkrut atau ini, pastinya. Karena ada kedengkian. Tapi kalau hatinya selamat, bersih, insya Allah doanya baik untuk saudara-saudara yang lain. Jadi hati ini penting. Bahkan dikatakan oleh Sufyan ibn Dinar, suatu ketika Sufyan ibn Dinar mengatakan bahwa kepada tabi'in Abu Bashir, dia mengatakan kanu ya'maluna yasiran wa yu'ajjaluna kathiran. Adalah dahulu as-salaf minas sahaba mengamalkan amalan sedikit namun mendapatkan pahala yang begitu banyak. Abu Bashir ketika ditanya, mengapa? Apa jawabannya? Li salamati sudurihim, karena hati mereka yang selamat. Hati mereka yang selamat. Selamat artinya tidak dengki dengan saudaranya, tidak iri, tidak hasad, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihim wa yadihim. Seorang muslim itu yang hakiki, yang muslim lainnya itu selamat. Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan, gangguan tangan. Kadang sekarang ini jangankan dalam masalah dunia, kadang ya penting hati ini penting sekali untuk kita muhasabah. Kadang dalam masjid, kepanitiaan, ketakmiran, kadang masih ada aja hati satu dengan yang lainnya. Padahal dalam rangka ibadah memakmurkan masjid. Nah ini kan satu ya bisa dikatakan musibah atau ya semacamnya. Jadi jangan ada kedengkian. Hati ini penting untuk diperbaiki, dan memperbaiki hati banyak merenungkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, perintah-perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Ini penting sekali. Salamatul qulub penting sekali, dan lisan, dan selamat dari lisan. Baik, saya tambahkan, tadi saya sempat diingatkan. Baik, di antara keutamaan Ramadan adalah, saya tambahkan 2 poin, insya Allah 5 menit selanjutnya kita 2 poin saja. Yang poin yang pertama melanjutkan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan sabar. Istilah nama lain bulan Ramadan adalah bulan sabar. Sabar ini ada berapa macam? 1, ayo. 2, Lihat 2 tuh. Tidak 3. Saya tambahkan 1 ada 3. Ahsan. Jadi sabar itu ada 3 sebetulnya.
Dan 3 ini kalau dalam bulan Ramadan bisa kita lihat. Sabar dalam ketaatan. Sabar ini bukan hanya di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan, bulan sabar. Namun sabar ini kapanpun, dimanapun, baik di bulan Ramadan atau bukan selain Ramadan, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika kita melakukan sholat 5 waktu, dibutuhkan kesabaran. Bangun subuh sudah enak-enaknya mimpi dapat warisan, mimpi dapat, tiba-tiba adzan, bangun sholat. Ini kan butuh kesabaran dalam melakukan ketaatan. Ketika seorang menahan makan minum di bulan puasa, ini kan butuh sabar. Apalagi ketika banyak di jalanan warung-warung masih buka. Memang kita kalau di tempat yang ya kita doakanlah semoga waliul amr pemerintah bisa menjalankan hukum Allah Azza wa Jalla. Intinya godaan banyak, godaan untuk kita senantiasa melanjutkan ketaatan puasa kita walaupun banyak godaannya. Itu sabar dalam menahan maksiat. Nah, ini kedua, kita sabar menahan maksiat Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, sabar atas musibah. Sabar atas musibah. Dan hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah dan berupaya melakukan kesabaran. Nabi SAW mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang mensifati berbuat sabar, Allah akan mudahkan. Artinya kita ya dalam melakukan ibadah, misalkan Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam ayat, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Apa hubungannya dengan ketaatan? Ayat ini menjelaskan tentang kita sungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas ibadah. Jadi ketika kita sungguh-sungguh akan mudahkan jalannya. Demikian pula yang dalam aktivitas yang lain, ketika sungguh-sungguh Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Jadi butuh kesungguhan dalam ibadah, tekad kesungguhan dalam meninggalkan maksiat, dan juga kita sabar atas musibah-musibah yang menimpa kita. Yang kedua, yang ini sebagai penutup, memang ini kajian ini penting untuk mungkin ada yang lain insya Allah ketika memasuki Ramadan sebaiknya tetap diingatkan, ditingkatkan. Untuk apa? Untuk memotivasi. Namanya manusia, kadang lupa, lalai. Summiyal insanu linisyani. Kenapa dinamakan manusia insan? Karena manusia itu lupa, nisyan, karena manusia lupa. Jadi hendaknya diingatkan, diadakan kajian-kajian tentang Ramadan, tentang hukum-hukum puasa bulan Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa apa saja yang mesti dijauhi. Itu mesti diingatkan kembali. Dan agama ini adalah nasihat, dinun nasihat. Jadi yang terakhir sebagai cambuk buat kita yaitu tentang mereka yang merugi. Ini hendaknya sebagai cambuk buat kita. Di sana ada sekelompok manusia yang merugi. Maksudnya merugi gimana? Sudah masuk bulan Ramadan,
sampai selesai tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ada tak manusia yang demikian? Ada. Dan kita jangan menjadi golongan yang satu ini. Sudah mendapati Ramadan sampai selesai, tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan gharma'an, celaka. Bahkan disebutkan 3 kali celaka, celaka dan celaka. Dalam satu riwayat yang lain, riwayat Tabrani, suatu ketika Nabi menaiki tangga mimbar. Mimbar ada 3 itu, 3 sab. Dia menaiki satu tangga mimbar, dia mengatakan amin. Yang kedua mengatakan amin. Yang ketiga mengatakan amin 3 kali. Sahabat menanya, kenapa ya Rasulullah engkau mengatakan amin, amin, amin? Disebutkan bahwasanya Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, man adraka ahada walidayhi famat fadakhala an-nar fa'adahu Allahul amin. Ada seorang yang mendapati kedua orang tuanya sampai keduanya tiada dan dia tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya, dijauhkan dari rahmat Allah. Katakan amin wahai Muhammad, amin. Nah, ini kaitan dengan bakti kepada kedua orang tua. Jadi seorang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sampai tiada, tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Hati-hati kita masalah bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, amin yang kedua disebutkan, qala ya Muhammad man adraka syahra Ramadan famat. Siapa yang mendapati bertemu dengan bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan sampai dia insalah, sampai Ramadan itu selesai dan dia meninggal tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla, fa'udkhilan nar, kemudian dia dimasukkan ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Qul amin, katakan amin. Nabi mengatakan amin. Jadi ada hamba-hamba Allah masuk Ramadan tapi dia tidak memanfaatkan momen Ramadan. Kita membahas muslim ya. Kalau yang bukan muslim tidak usah dibahas. Artinya muslim masuk di bulan Ramadan, mungkin dia puasa, tapi dia tidak menahan, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga anggota tubuhnya dari maksiat kepada Allah. Hari puasa dan hari yang bukan puasa sama saja. Ini yang rugi. Ini yang rugi. Jadi hari dia puasa atau hari yang tidak puasa sama saja. Ini al-khasir. Bisa jadi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan khususnya di bulan Ramadan, kalau sudah mendekati 10 terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin semangat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sih amalan-amalan yang hendaknya dijaga di bulan Ramadan, khususnya 10 ke atas, 20 ke atas ya, maaf, 20 ke atas. Ketika di sana ada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wahai Muhammad, jika disebut nama engkau sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengucapkan salawat kepada engkau, kemudian dia meninggal, dia akan masuk neraka. Fa'abadahullah, dia dijauhkan dari rahmat Allah. Qul amin, katakan amin. Jadi intinya yang ketiga adalah apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya kita mengucapkan salawat. Bahkan dalam hadis disebutkan al-bakhilu man dzukirtu indah walam yusalli alaihi. Al-bakhil, seorang bakhil itu adalah yang dia itu ketika disebut namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengucapkan salawat. Jadi sebagai hadis ini sebagai penutup bahasan kita, dan semoga di sana nanti ada bahasan-bahasan kajian-kajian yang lain oleh ustaz-ustaz yang lain untuk kita termotivasi dalam ibadah kepada Allah, karena kehidupan kita di dunia ini sesaat, walaupun 90 tahun, 100 tahun. Mana orang tua kita? Mana teman kita yang dulu bersama kita? Mana ustaz fulan yang dulu sama kita kajian? Mana? Menemui Allah SWT, menunggu sampai ada al-jaza. Dia menunggu di alam yang lain, nanti akan ada balasan. Setiap kita akan menuai balasan-balasan yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang mengamalkan amalan kebaikan, dia akan mendapatinya, kebaikan itu. Dan siapa yang mengamalkan amalan kejelekan pun dia akan mendapatinya. Dunia ini hanya batu loncatan untuk kita mengamalkan, berbekal dengan amalan dan mendapatkan ampunan Allah kelak. Ini yang mungkin kita bisa sampaikan. Kembali kepada judul, akankah kita berjumpa dengan Ramadan? Hendaknya banyak-banyak memohon kepada Allah, doa tadarruk kepada Allah. Semoga kita semua yang hadir di sini dan juga kedua orang tua kita yang masih ada diselamatkan, dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam ketaatan kepada Allah, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufiknya dalam melakukan ketaatan, dan dimudahkan pula untuk meningkatkan ibadah, serta kita senantiasa memohon as-sabat hatta al-mamat, diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj, di atas aqidah sampai ajal menjemput kita. Karena fitnah dunia, fitnah sekeliling kita banyak sekali. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita baca doa ini sebelum kita salam, baca banyak-banyak, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita juga mohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Intinya kita banyak memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua ditutup dengan husnul khatimah, dan kita cukupkan bahasan kita siang ini. Dan saya mohon maaf kurang lebihnya, wallahu taala a'la wa a'lam. Ini ada satu pertanyaan sebelumnya. Sholat zuhur pada siang ini jam 11:44 menit, jadi masih ada sedikit waktu. Satu pertanyaan saja. Silakan. Kami ini kalau di bulan Ramadan semangat beribadah, sholat tarawih atau baca Quran dan lain sebagainya, akan tetapi ketika Ramadan itu selesai, semangat itu hilang. Apa yang
jazakallahu khairan katsiran. Masya Allah. Kadang menimpa kita semua itu kadang-kadang. Baik. Ini kadang bisa dikatakan penyakit lama, penyakit semua, penyakit kita. Kadang kita semangat di bulan Ramadan, Masya Allah, baik itu menghatamkan Al-Quran, membaca, memahami, atau mungkin ibadah-ibadah sholat kita jaga, Masya Allah, sholat 5 waktu khususnya, kemudian sholat nawafil kita jaga di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan malas lagi. Baik. Hadihi yang satu ini kadang menimpa setiap kita, setiap mukmin, setiap muslim. Dan hendaknya kita saling mengingatkan kembali. Coba diperhatikan kembali hakikat puasa. Bagaimana Allah mewajibkan, untuk apa Allah mewajibkan puasa ini gitu. Kita pahami. Allah memerintahkan puasa la'allakum tattaqun. Takwa kepada Allah itu tidak hanya di bulan puasa. Justru Ramadan itu adalah ibaratnya madrasah, waktu, momen untuk kita menumbuhkan ketakwaan. Dan ketakwaan itu hendaknya dijaga, bukan hanya di Ramadan saja. Makanya kalau kita memahami hakikat puasa, kita memahami apa sih mengapa Allah mewajibkan kita, untuk apa Allah mewajibkan kita puasa. Kalau kita pahami dua hal ini saja, maka kita bisa menjaga amalan kita. Tentunya hendaknya juga kita membaca bagaimana as-salaf dahulu, bagaimana as-salaf setelah Ramadan. Karena kita putus hubungan sudah. Bukan kakek moyang saya, tidak ada hubungan sudah. Ya tetap dipahami bagaimana dahulu as-salaf setelah Ramadan selesai. Bagaimana Nabi setelah Ramadan selesai. Itu ada kajian sendiri nanti semoga insyaallah. Jadi setelah Ramadan itu apa yang mesti dilakukan, difahami as-salaf dahulu bagaimana. Dan hendaknya kita senantiasa isti'anah kepada Allah. Jadi fahami hakikat puasa, fahami diperintahkannya puasa itu mengapa, fahami tentang bagaimana as-salaf dahulu dalam setelah puasa. Dan kita isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa continue dalam ibadah. Dan ingat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini Allah ciptakan jin dan manusia untuk apa? Ibadah kepada Allah. Liwahidun, dalam sebagian tafsir Abdullah ibn Abbas mengatakan liwahidun, untuk mentauhidkan Allah, ibadah hanya untuk Allah. Itu tujuan hidup. Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini ditanamkan selalu sehingga kita senantiasa introspeksi, muhasabah. Jadi muhasabah ini penting untuk kita lakukan supaya kita bisa menjaga amalan-amalan kita
Apakah amalan, apa sih muhasabah itu? Muhasabah itu kita melakukan introspeksi. Coba kalau antum atau salah satu dari antum sebagai pedagang emas permata atau pedagang, kan akan dilakukan totalan terus. Aduh, ini laku sekian, untung sekian. Semakin banyak ininya, apa namanya ini, perputarannya, semakin dia hitung. Oh, saya untung sekian. Bahkan bisa jadi itu dilakukan mingguan atau bulanan atau mungkin semesteran, tergantung ya. Mungkin kalau banyak ya, itu muhasabah. Kita pun dalam ibadah yang kita lakukan, hendaknya kita melakukan muhasabah. Sebelum tidur, apa? Hari ini apa? Tadi, biasanya kalau malam mau tidur itu enak. Tadi satu hari ini, apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan. Ibadah kepada Allah. Oh, tadi saya belum sempat sholat sunnah nawafil. Oh, tadi saya belum sholat ini. Sehingga dia mesti melakukan. Oh, saya akan lakukan besok. Man kana yaumu, siapa yang harinya lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Tapi kalau hari ini lebih jelek atau sama dari kemarin, maka dia rugi. Hendaknya dia muhasabah supaya dia bisa menjaga kualitas keimanan ibadah kepada Allah. Jadi bagaimana untuk menjawab tadi setelah Ramadan, ya dengan kita memahami hakikat puasa, memahami diperintahkannya puasa untuk takwa kepada Allah, membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla supaya dimudahkan istiqamah di atas keibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf atas hal yang mungkin tadi keterlambatan. Itu semuanya muqaddar min Allah Azza wa Jalla, dan kita senantiasa mohon kepada Allah dikuatkan di atas keimanan, di atas Islam, di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.